Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muai. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Bu Muai, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu, tapi ya ada rasa gugup. Oh, santai Bu Muai. Alhamdulillah, Bu Muai baik ya. Senang saya mendengarnya. Sesuai yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya Bu Muai, bahwa besok Bu Muai mau supervisi akademik di kelas untuk mata pelajaran fisika. Apakah itu sudah mempersiapkan apa yang diperlukan untuk kegiatan supervisi besok Bu Muai? Insya Allah sudah siap, Bu. Saya sudah memilih model, metode, kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang sudah diperlukan. Sudah saya siapkan setelah Oke, bagus sekali Bu Muai. Nah, untuk kegiatan besok kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Muai capai itu apa ya? Kira-kira. Tujuan pembelajaran saya itu ada 3. Pertama itu mendefinisikan momentum dan impuls. Kemudian yang kedua itu menerapkan konsep momentum dan impuls dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu menganalisis hubungan momentum dan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berarti Bu Muai fokus pada konsep momentum impuls ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira Bu Muai ada aplikasi nggak yang dipakai oleh Bu Muai pada kegiatan supervisi kita besok? Ada. Saya mengarahkan pada anak-anak. Ini kan memahami konsep impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan agak sulit membedakan impuls dan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka saya bawa atau buat itu membuat animasi yang bisa membedakan impuls itu apa, kemudian momentum itu apa, kemudian bisa melihat oh ini impuls, oh ini momentum. Baik Bu Muai. Bu Muai sudah membawa anak-anak ya membuat sebuah aplikasi gitu ya. Nah, kira-kira ada strategi nggak Bu Muai untuk bisa Bu Muai lakukan sehingga apa yang diinginkan oleh Bu Muaidah itu dapat terlaksana? Nah, saya mendemonstrasikan dulu, memberikan contoh sederhana dulu untuk anak-anak, karena itu kan agak sulit tuh membuat sesuatu itu kan sulit. Jadi saya demonstrasikan, saya contohkan yang sederhana dulu supaya bisa memahami dan bisa mereka menerapkan, kemudian bisa kita gunakan sama-sama. Bagus sekali Bu Muai, good job ya Bu Muai, punya program yang sangat baik sekali. Nah Bu Muai, apakah kira-kira metode lain bisa digunakan? Contoh misalnya apakah ada presentasi atau penugasan yang lain untuk anak selain membuat aplikasi tersebut? Ada, kan mereka saya ada memilih diskusi memilih animasi yang tepat yang digunakan untuk membuat media pembelajaran ini nih untuk mereka, animasi yang tepatnya. Kemudian mereka juga bisa bereksperimen yang mana yang pas, yang mana yang tidak. Itu kan bisa mereka melakukan mencoba-coba dulu itu. Kemudian mereka berdiskusi tentang tugas-tugas apakah itu sudah sesuai apa belum. Baik Bu Muai, kedengarannya sangat menarik sekali Bu Muaidah ya. Dan sudah terstruktur nih apa yang mau dilakukan Bu Muaidah saat kita observasi nanti. Nah, apakah kira-kira menurut Ibu ada kendala yang mungkin muncul nih besok saat saya mau observasi Bu Muai saat melaksanakan pembelajaran? Pasti itu ada, karena siswa itu kemampuannya beragam. Nah, di situ kan karena kemampuannya beragam, ada yang mampu, ada yang bisa, ada yang tidak. Di situ kendala saya. Kemudian juga ada kan siswa yang belum paham konsepnya nih. Nah, di situ kendala saya menurut saya. Karena keberagaman siswa tadi itu kendala saya. Memang siswa kita beragam ya Bu Muai, sumber daya yang masuk input yang ada di sekolah kita ini beraneka ragam dan tidak semuanya adalah orang-orang yang pilihan. Nah, kemudian kira-kira rencana Bu Muai nih untuk mengatasi kendala itu bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Bu Muaidah besok? Saya kan sebenarnya sudah melakukan observasi tuh anak-anak misalnya berdasarkan gaya belajarnya seperti apa,
kemudian berdasarkan latar belakangnya bagaimana, saya beda-beda saya pilih dulu, kemudian sosial emosionalnya bagaimana, jadi saya pilih-pilih seperti itu salah satu strategi saya menghadapi kendala itu. Baik, luar biasa sekali Bu Muaidah, dengan perencanaan yang matang yang seperti ini ya Bu Muaidah. Insya Allah pembelajaran kita besok tuh berjalan dengan lancar gitu ya. Mungkin ada hal lain yang mau Bu Muaidah sampaikan di kegiatan pra observasi kita hari ini? Nah, kalau ada hal lain yang saya sampaikan tuh mungkin terkait kendala di luar dugaan kita, misalnya kan kita bisa ada terganggu jaringan internet, itu kan berarti memperlambat proses pembelajaran kita tuh gitu. Nah itu kadang yang tidak terdeteksi. Kalau kan kita misalnya saat ini oh sudah siap, tapi kan kita tidak tahu pada saat besok pelaksananya seperti apa. Baik Bu Muaidah ya, berarti Bu Muaidah punya pemikiran siapa tahu nanti saat pembelajaran, karena Bu Muaidah menggunakan aplikasi tadi pasti perlu jaringan internet gitu ya. Nah mungkin nanti disiasati Bu Muaidah bagaimana caranya agar jaringan itu bisa mungkin bisa minjam modem ya, punya sekolah Orbit ya, punya sekolah. Oke. Baik Bu Muaidah, saya senang hari ini berdiskusi dengan Bu Muaidah. Terima kasih ya atas kerjasamanya. Semoga kegiatan besok saat Bu Muaidah mengajar, saya mengobservasi Bu Muaidah, kita kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Saya rasa kita akhiri ke percakapan kita hari ini Bu Muaidah ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haikal Bu. Bagaimana pemain dapat mengendalikan pergerakan bola? Kontrol. Nah, untuk menjelaskan, Kak akan belajar tentang momentum kalian mau membuat video animasi menjelaskan konsep momentum dan terus. Apa biasanya tuh?
Momentum adalah perkalian antara massa dan kecepatan. Saya yang bekerja pada suatu benda dalam waktu tertentu. Oke, terima kasih. Bagaimana kalian belajar hari ini? Bisa dipahami tentang materi ini? Bisa. Assalamualaikum Bu Ai. Apa kabar Bu Ai? Baik, alhamdulillah ya. Baik Bu Ai, kita sudah mencatatkan observasi kita ya dari hasil observasi kemarin dan kita sudah melakukan pembelajaran ya dan ruang pikir. Jadi sebelumnya kita sudah melakukan observasi kemarin. Bagaimana nih perasaan Bu Ai? Puas karena sebagai bentuk dalam saya sudah tercapai. Itu dia pembelajaran yang sudah dibuat oleh Bu Ai. Apakah tercapainya skala 1 sampai 10 berapa? Kalau menurut saya sekitar 8 karena masih ada yang belum tercapai, ada sebagian kecil yang belum tercapai. Itu di tujuan pembelajaran yang mana ya Bu? Itu sebagian kecil peserta didikan peserta kecil beragam ya. Nah mungkin masih ada kelemahan saya, misalnya masih kelemahan saya tidak memberikan pemahaman yang lebih terhadap beberapa peserta didik itu mungkin. Kira-kira apa nih yang Mendesain waktu itu supaya pas, kemudian mengklasifikasi kontradiksi yang memahami secara mendalam. Mereka ada yang ahli dalam IT, ada yang belum, nah tapi ada kalau sudah ruang juga itu menurut penglihatan saya, banyak yang mampu di bidang itu. Jadi saya harus strategi Baik, berarti pembelajaran yang sudah dimulai lakukan tujuannya mau dicapai sudah berjalan ya. Baik, terima kasih Bu Ai. Saya rasa untuk masa observasi kita sampai di sini aja. Semoga selanjutnya Bu Ai bisa lebih baik lagi dalam pembelajaran sehingga apa yang menjadi harapan kita, visi-visi yang ada di sekolah kita itu bisa terwujud dengan kita
yang udah pasti kita punya strategi saat kita belajar. Terima kasih Bu Muai atas kerjasamanya dan waktunya. Baik, assalamualaikum.